Ya pemirsa, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Kali ini bersama saya Maria Segaf. Kita akan membahas banyak hal termasuk juga bagaimana kemudian misteri pertemuan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Presiden Prabowo yang nampaknya semakin gencar dibicarakan. Akankah kemudian ini juga semakin cepat bertemu? Karena kalau kita lihat tanda-tanda sinyalnya pun tondotonnya sudah mulai terjadi ya, di mana kemudian saling berbalas hadiah. Akankah kemudian hadiah-hadiah dari Presiden Prabowo maupun juga dari Ibu Megawati Soekarnoputri ini pun memiliki makna tersendiri. Kalau kemudian kemesraannya sudah terjalin, pertanyaan besarnya adalah ada apa sebenarnya jika sudah dekat namun pertemuannya pun tak kunjung terjadi. Kita akan bahas bersama dengan saya di Apa Kabar Indonesia malam hari ini, dan kami pun juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya untuk Anda. Kami awali Apa Kabar Indonesia malam hari ini dengan informasi kecelakaan sebuah mobil pickup bermuatan jeruk terjadi di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Mobil menabrak tiang listrik hingga terguling dan muatan jeruk pun. Kita beralih ke Jawa Barat, pemirsa. Kecelakaan beruntun terjadi di Jalan Raya Leles, Garut, Jawa Barat pada Sabtu siang. Sejumlah pemotor pun. Pemirsa, mungkin bagi Anda yang akan melakukan perjalanan keluar kota saat libur panjang ini, harap tetap waspada dan juga berhati-hati ya, karena terjadi kecelakaan beruntun pemirsa yang melibatkan. Kita beralih ke informasi lain pemirsa, 2 jenazah kembali ditemukan di area Cafe Alo, Petung Kriono, Pekalongan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menghadiri upacara penyambutan resmi dari pemerintah India di Istana. Sementara itu Presiden Prabowo Subianto juga menyempatkan waktu untuk melakukan tabur bunga di makam Mahatma Gandhi. Presiden memberikan penghormatan kepada Bapak Bangsa India Mahatma Gandhi yang berada di. Sekjen Partai Gerindra sekaligus Ketua MPR RI Ahmad Muzani menanggapi belum terlaksananya pertemuan dari 2 ketua umum partai, Megawati Soekarnoputri dan. Pemirsa, pembongkaran pagar laut yang membentang selebih dari 30 km dilakukan di perairan Kabupaten Tangerang, Banten pun hingga saat ini terus berjalan. Pembongkaran di wilayah pesisir Tanjung Pasir dilakukan oleh Danlat Tambal 3. Ya, kami pun juga akan mengajak Anda untuk memperbarui informasi penemuan mayat wanita dalam koper di wilayah Ngawi, Jawa Timur, di mana kini identitas dari mayat wanita tersebut pun telah terungkap. Pihak keluarga memastikan bahwa korban adalah anggota keluarga yang sesuai dari ciri-ciri fisik yang berada di tubuh korban. Ya, kami akan mengajak Anda ke Sulawesi Tenggara, pemirsa, di mana pasca meledaknya mobil pickup pengangkut BBM ilegal yang memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan 4. Sementara itu, pemirsa, seorang ibu yang membonceng anaknya naik sepeda motor tersambar kereta api saat hendak menyeberang di perlintasan kereta di kawasan Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. Beruntung, korban selamat dan kecelakaan tersebut namun mengalami luka parah di bagian kaki. Sementara anak korban pun selamat karena melompat dari motor. Pemirsa, saat lagi kami akan hadirkan dialog khusus untuk Anda di Apa Kabar Indonesia Malam, di mana pada ulang tahun ke-78 dari Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri mendapatkan hadiah spesial. Ya, pucuk dicinta ulang pun tiba ya pemirsa. Nampaknya kemudian itu yang bisa kita tangkap dari kedua tokoh besar ini, yang tadinya kemudian hanya sebuah wacana saja, perjumpaan antara Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan juga Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Presiden Prabowo Subianto. Namun saat ini nampaknya semakin dekat, semakin gencar disuarakan perjumpaan antara keduanya dengan sinyal-sinyal pun yang juga bisa kita tangkap di publik, yaitu baru-baru ini kemudian nampaknya saling bertukar hadiah. Apa sebenarnya arti dari minyak urut yang diberikan oleh Megawati Soekarnoputri dan juga kemudian pemberian bunga anggrek dari Prabowo Subianto untuk ulang tahun Bu Mega? Kalau kemudian memang sudah sedekat ini hubungannya, sudah seerat ini, sudah cukup mesra, mengapa tak kunjung bertemu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kita coba akan bahas hal ini bersama dengan sejumlah narasumber. Kami sudah hadir bersama dengan kami ada juru bicara PD Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro, selamat, Ketua DPP Partai Gerindra Jakarta. Tapi sebelumnya kami ingin tanya dulu ke Seno nih, kemarin sudah diterima hadiah spesial dari Pak Prabowo untuk Bu Mega, walaupun kemudian cukup padat, Pak Prabowo ada kunjungan kenegaraan ya. Tapi respon Bu Mega sendiri seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi kemarin kebetulan saya juga. Bu Megawati Soekarnoputri. Artinya saya tadi bertanya pada Bu Ginting gini. Ini jangan-jangan menunggu waktu ini juga kemudian sembari menentukan posisi. Akankah kemudian nanti posisi dari PDI Perjuangan akankah tetap standby di luar pemerintahan gitu kan, ataukah nanti justru akan ada perubahan di sana? Ini publik menunggu-nunggu hingga saat ini. Ya, kebetulan yang sudah pasti firm itu ada Bung Riza Patria. Selamat malam, Bung.
Selamat malam. Di politik terutama dari dua tokoh besar ini ya, karena perlu juga kita simak ini pernyataan dari Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani yang mengatakan bahwa kiriman bunga anggrek dan juga vitamin kepada Megawati Soekarno Putri di hari ulang tahunnya dari Presiden Prabowo Subianto ini adalah sebagai doa, dan juga bunga anggrek adalah bunga yang kemudian disenangi oleh Ibu Megawati. Selain juga bunga anggrek, Pak Prabowo pun nampak juga memberikan vitamin, pemirsa. Ya. Pemirsa, kami akan jeda terlebih dahulu. Saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam masih akan terus hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Memasuki hari ke-9 pasca kebakaran yang terjadi di Glodok Plaza, petugas gabungan kembali melakukan pencarian korban. Pemirsa, 2 dari 3 jenazah korban kebakaran di Glodok Plaza telah diserahkan pihak rumah sakit. Ya, kita coba ajak Anda untuk memperbarui hal ini. Sudah ada rekan kami di sejumlah titik. Pemirsa, sudah ada rekan kami Celia. Apa Kabar Indonesia Malam masih akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kecelakaan sebuah mobil pickup bermuatan jeruk terjadi di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Mobil menabrak tiang listrik hingga terguling dan muatan jeruk pun tumpah. Sementara itu, pemirsa, pasca meledaknya mobil pickup pengangkut BBM ilegal yang memicu kebakaran hebat hingga menghanguskan 4 rumah warga di Kelurahan Lipu, Kota Bau-Bau. Sementara itu, pemirsa, kecelakaan beruntun juga terjadi di Jalan Raya Leles, Garut, Jawa Barat pada Sabtu siang. Ya, ini jadi kewaspadaan untuk kita semua, pemirsa. Berhati-hatilah bagi Anda yang kemudian dalam berkendara, baik itu kendaraan maupun dalam kondisi fisik Anda yang harus layak jalan. Terlebih lagi dalam libur panjang kali ini, kami coba ajak Anda untuk memantau bagaimanakah kondisi saat ini di arah Bedugul. Kita geser, pemirsa, ini arus lalu lintas di ruas tol Palimanan Kanci, tepatnya di kilometer 212, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, ini mengalami kemacetan panjang. Ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat, nampaknya pemirsa juga mengalami kepadatan arus lalu lintas. Kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, pemirsa, diprediksi volume kendaraan akan meningkat dari sore hingga malam hari ini. Kami akan langsung ngajak Anda untuk memantau hal ini. Sudah ada kepadatan penumpang, kepadatan kendaraan pribadi juga nampak di sana. Tapi bagaimana dengan transportasi umum seperti kereta api, pemirsa? Jumlah penumpang stasiun Gambir dan juga stasiun Pasar Senen mengalami lonjakan. Yuk kita pantau langsung, sudah ada rekan kami Yudika Suwandi langsung dari Stasiun Pasar Senen, Jakarta. Memang kondisi malam hari ini seperti apa, Yudika? Betul tidak sih jumlah penumpang membludak pada pemirsa? Sejumlah penumpang kereta api tujuan Jakarta dari Stasiun Pasar Turi Surabaya memilih membatalkan tiket kereta. Kami akan jeda terlebih dahulu, pemirsa. Saat lagi kami akan kembali untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Forum Ekonomi Dunia telah berakhir. Pemerintah Indonesia bersama dengan komunitas bisnis. Ya, langsung kita tanya-tanya. Sudah ada rekan kami Dwi Anggia langsung dari Zurich, Swiss. Dwi Anggia, bagaimana kemudian oleh-oleh yang nanti akan dibawa pulang oleh pemerintah kita dan juga Kadin? Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam hari. Saat lagi Anda dapat menyaksikan kabar utama malam bersama dengan rekan kami Haidar Fasal. Saya Maria Asegaf pamit. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat berlibur.